Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahati Devi Aistina. NIM saya 2005523015. Yang terhormat untuk Bapak Arif Himawan Binugroho selaku dosen mata kuliah Audit Manajemen, serta teman-teman sekalian yang menonton video ini. Salam sehat untuk kita semua. Tujuan saya membuat video ini guna untuk menyelesaikan ujian akhir semester 5 mata kuliah Audit Manajemen. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup audit sumber daya manusia. Pelaksanaan audit sumber daya manusia pada dasarnya untuk memastikan kebutuhan potensial sumber daya bagi perusahaan, baik kuantitas maupun kualitas yang telah terpenuhi secara ekonomis, efektif, dan efisien. Sumber daya manusia harus dikelola sebagaimana halnya aset yang dimiliki perusahaan. Dengan demikian, pola pikir pemberdayaan karyawan harus menjadi dasar dalam pengelolaan sumber daya ini. Ruang lingkup audit sumber daya manusia dibagi menjadi 3, yaitu rekrutmen atau perolehan sumber daya manusia, pengelolaan atau pemberdayaan sumber daya manusia, serta pemutusan hubungan tenaga kerja. Yang pertama, kita akan membahas tentang rekrutmen atau perolehan sumber daya manusia. Dalam rekrutmen atau perolehan sumber daya manusia sendiri dibagi menjadi 3, yaitu perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen, serta seleksi atau penempatan. Perencanaan sumber daya manusia merupakan proses analisis dan identifikasi tentang kebutuhan dan ketersediaan sumber daya manusia untuk menyelesaikan berbagai bidang, tugas, dan tanggung jawab yang harus dikelola perusahaan dalam mencapai tujuannya. Rencana sumber daya manusia merupakan bagian dari rencana strategis perusahaan, di mana rencana ini memastikan kebutuhan sumber daya manusia untuk mengimplementasi strategi pencapaian tujuan perusahaan dapat terpenuhi dalam kapasitas atau kuantitas dan kualifikasinya. Oleh karena itu, perencanaan sumber daya manusia harus secara maksimal mengadopsi tentang berbagai perubahan lingkungan bisnis dan organisasi yang terjadi, sehingga dapat memenuhi tuntutan perubahan tersebut. Yang terutama dalam rencana ini adalah strategi perusahaan. Oleh karena itu, perencanaan sumber daya manusia harus secara maksimal mengadopsi berbagai perubahan lingkungan bisnis dan organisasi yang terjadi, sehingga dapat memenuhi tuntutan perusahaan tersebut yang tergantung dalam perencanaan strategis perusahaan. Tujuan untuk menilai ketersediaan kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan pekerjaan yang ada di dalam operasional perusahaan. Penilaian ini akan memberikan informasi kepada perencanaannya tentang 1. Pekerjaan yang ada saat ini, 2. Berapa banyak sumber daya manusia yang akan terlibat pada tugasnya. Yang ketiga, seberapa pentingnya tugas-tugas tersebut untuk mencapai tujuan perusahaan. Pekerjaan amanah yang membutuhkan dan penerapan strategi organisasi, serta apa saja karakteristik dari perusahaan yang dapat diharapkan. Tahap berikutnya, setelah penilaian kondisi internal sumber daya manusia dilakukan adalah analisis lingkungan eksternal yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja di pasar.
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja yang harus diperhatikan dalam perencanaan sumber daya manusia, yaitu 1. Pengaruh pemerintah, 2. Kondisi perekonomian, yang ketiga kondisi persaingan dan posisi perubahan di pasar, serta komposisi tenaga kerja dan pola kerja. Hal ini harus mendapatkan perhatian yang memadai agar proses penerimaan tenaga kerja yang dilakukan perusahaan dapat memenuhi kebutuhan sumber daya manusia perusahaan, baik kuantitas dan kualitasnya, dan agar tidak melanggar hukum atau peraturan yang berlaku dengan penerimaan tenaga kerja ini. Ada beberapa sumber tenaga kerja sebagai alternatif dalam pencaharian sumber daya manusia, yaitu lembaga pelatihan tenaga kerja, pengaruh perguruan tinggi, bursa kerja, serta lembaga-lembaga lain yang menyediakan atau mempersiapkan tenaga kerja yang siap dipakai. Beberapa tujuan yang ingin dicapai melalui perencanaan sumber daya manusia ini menunjukkan komitmen fungsi sebagai sumber daya manusia dalam pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan melalui yang pertama, penentuan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang akan mengisi semua formasi di dalam perusahaan. Kedua, menjamin tersedianya sumber daya manusia saat ini dan yang akan datang, sehingga setiap pekerjaan ada yang mengerjakan dan ada yang mempertanggungjawabkannya. Yang ketiga, menghindari terjadinya mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Yang keempat, memudahkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pengelolaan sumber daya sehingga produktivitas kerja meningkat. Yang kelima, menghindari kekurangan atau kelebihan sumber daya manusia. Yang keenam, memberikan pedoman bagi setiap program atau aktivitas sumber daya manusia. Yang ketujuh, memberikan dasar untuk melakukan evaluasi terhadap karyawan. Sementara itu, manfaat dari perencanaan sumber daya manusia meliputi 1. Perusahaan dapat memanfaatkan secara optimal sumber daya manusia yang sudah ada di dalam perusahaan. Yang kedua, meningkatkan efektivitas kerja. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Yang keempat, tersedianya sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi untuk memegang wewenang dan tanggung jawab yang lebih besar di masa yang akan datang. Serta yang kelima, menyediakan dasar penyusunan program sumber daya manusia sebagai fungsi sumber daya manusia. Selanjutnya, setelah membahas perencanaan sumber daya manusia, kita akan menuju ke rekrutmen. Rekrutmen merupakan upaya pencarian sejumlah calon karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah tertentu, sehingga dari mereka perusahaan dapat menyeleksi orang-orang yang paling tepat untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada. Kegiatan kunci dalam pelaksanaan rekrutmen tersebut adalah sebagai berikut. 1. Menentukan kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang pada setiap bidang, jenis pekerjaan, dan level dalam perusahaan. Yang kedua, terus berupaya mendapatkan informasi tentang perkembangan kondisi pasar tenaga kerja. Yang ketiga, menyusun bahan-bahan rekrutmen yang efektif. Yang keempat, menyusun program rekrutmen yang terpadu berhubungan dengan aktivitas sumber daya manusia yang lain dan dengan kerjasama antar manajer lini serta karyawan. Yang kelima,
mendapatkan sejumlah atau pool calon karyawan yang berbobot dan memenuhi syarat. Yang keenam, mencatat jumlah dan kuantitas pelamar dari berbagai sumber dan masing-masing metode rekrutmennya. Yang ketujuh, melakukan tindak lanjut terhadap karyawan baik yang ditolak maupun yang diterima untuk mengevaluasi efektivitas rekrutmen yang dilakukan. Beberapa sumber tenaga kerja dari perusahaan seperti lembaga pelatihan kerja, kursus perguruan tinggi, dan Departemen Tenaga Kerja dan Bursa Kerja merupakan alternatif sumber tenaga kerja yang bisa dimanfaatkan perusahaan dalam mencari sebuah karyawan. Pelaksanaan rekrutmen harus mampu mendapatkan sumber daya manusia dengan cara yang paling ekonomis, efektif, serta efisien. Rekrutmen juga harus memberikan kesempatan yang sama untuk setiap calon tenaga kerjanya. Untuk masuk ke dalam perusahaan, setiap pelaksanaan rekrutmen harus berdasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini. Yang pertama, kualitas karyawan yang akan direkrut harus sesuai dengan kebutuhan atas kualitas sumber daya manusia yang sesuai. Oleh karena itu, rekrutmen harus berpedoman pada analisis pekerjaan, deskripsi pekerjaan, serta spesifikasi pekerjaannya. Yang kedua, jumlah karyawan yang diperlukan harus sesuai dengan pekerjaan yang tersedia. Yang ketiga, harus dilakukan dengan biaya yang paling minimal atau ekonomis. Yang keempat, perencanaan dan keputusan-keputusan strategis tentang rekrutmen. Yang kelima, fleksibilitas. Serta yang keenam, pertimbangan-pertimbangan hukum. Selanjutnya, setelah kita membicarakan tentang rekrutmen, kita akan membahas tentang seleksi dan penempatan. Seleksi adalah proses mendapatkan dan menggunakan informasi mengenai pelamar kerja untuk menentukan siapa yang seharusnya diterima menduduki posisi jangka pendek ataupun jangka panjangnya. Penempatan ini berkaitan dengan pencocokan seseorang dengan jabatan yang akan dipegangnya. Seleksi dan penempatan bertujuan untuk menempatkan orang yang tepat pada jabatan atau pekerjaan yang tepat. Seleksi dan penempatan memiliki beberapa tujuan khusus, yaitu 1. Memungkinkan perusahaan untuk menerapkan strategi bisnis khususnya yang telah ditetapkan, memastikan bahwa investasi keuangan yang telah dilakukan kepada karyawan atau sumber daya manusia dapat kembali pada waktu tertentu. Yang ketiga, mengevaluasi atau mempekerjakan dan menempatkan pelamar pada jabatan yang sesuai dengan minat mereka. Yang keempat, memperlakukan pelamar secara adil dan tidak diskriminatif. 5. Memperkecil kerugian yang mungkin terjadi sebagai akibat dari kesalahan dalam penerimaan dan penempatan karyawan. Yang keenam, membantu memenuhi tujuan penerimaan karyawan dan jadwal yang telah ditentukan. Proses seleksi melibatkan beberapa tahap sesuai dengan kebutuhan perusahaan untuk meyakinkan bahwa tenaga kerja yang diterima adalah yang sesuai dengan kebutuhan kinerja yang akan menjadi tanggung jawabnya. Keseluruhan tahap ini merupakan usaha untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang kesesuaian peserta dengan kriteria yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, penelusuran ini melibatkan beberapa penguji dan wawancara untuk mendapatkan informasi tersebut.
kemitraan antara manajer lini dan Departemen SDM. Proses seleksi yang efektif harus berjalan secara akurat, artinya memprediksi kinerja pelamar, adil, tidak mendiskriminasi, meyakinkan, yaitu orang-orang yang terlibat dalam seleksi, yakni manfaat yang akan diperoleh dari seleksi dan penempatan tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengelolaan sumber daya atau pemberdayaan manusia. Menjadikan sumber daya manusia sebagai kekuatan bersaing membutuhkan keterlibatan secara maksimal peran sumber daya manusia dalam strategi keunggulan bersaing di dalam bidang perusahaan. Pemberdayaan karyawan harus menjadi fokus dalam pengelolaan sumber daya manusia. Dalam pengelolaan sumber daya manusia ini kita akan mempelajari 6 subbab, yaitu pelatihan dan pengembangan karyawan, perencanaan dan pengembangan karir, penilaian pekerjaan, kompensasi dan balas jasa, keselamatan dan kesehatan kerja, serta kepuasan karyawan. Yang pertama ada pelatihan dan pengembangan karyawan. Pelatihan dan pengembangan karyawan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Setiap perusahaan membutuhkan pelatihan bagi sumber daya manusianya. Maka setiap perusahaan memiliki program pelatihan bagi karyawannya. Agar pelatihan dapat berjalan secara ekonomis, efektif, serta efisien, maka diperlukanlah identifikasi terlebih dahulu terhadap kebutuhan pelatihan sebelum program pelatihan tersebut ditetapkan. Identifikasi kebutuhan pelatihan dapat dilakukan dengan cara 1. Menentukan keterampilan yang akan dibuat karyawan agar memiliki kinerja yang baik, sesuai dengan yang dibutuhkan dalam strategis pencapaian tujuan sebuah perusahaan. Yang kedua, melakukan penilaian secara periodik untuk mengidentifikasi topik yang tepat untuk pelatihan. Yang ketiga, melakukan proses identifikasi secara terus-menerus yang meliputi penilaian terhadap kursus atau pelatihan yang telah diselesaikan atau dilaksanakan, dan memberikan saran kepada unit bisnis manager untuk pelaksanaan pelatihan berikutnya. Yang kelima, menentukan tolak ukur pada industri yang sama terhadap pelatihan yang dilakukan dan keberhasilannya dalam peningkatan kinerja karyawan. Pelatihan dan pengembangan karyawan ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama ada manfaat pelatih dan pengembangan karyawan. Yang pertama, manfaat bagi perusahaan. Mengarahkan untuk meningkatkan profitabilitas dan sikap yang lebih positif terhadap profit, memperbaiki pengetahuan kerja dan keahlian pada semua level, memperbaiki moral sumber daya manusia, membantu karyawan dalam memenuhi tujuan perusahaan, membantu menciptakan citra perusahaan yang lebih baik, mendukung otentitas, keterbukaan, dan kepercayaan, meningkatkan keharmonisan hubungan antara atasan dan bawahan, membantu pengembangan perusahaan, belajar dari peserta, serta membantu mempersiapkan dan melaksanakan kebijakan dari perusahaan. Yang kedua ada manfaat bagi karyawan, yaitu 1. Membantu karyawan dalam membuat keputusan dan pemecahan masalah yang lebih efektif. Yang kedua, membantu mendorong dan mencapai pengembangan diri dan rasa percaya diri.
Yang ketiga, meningkatkan kepuasan dan pengakuan kerja serta membantu karyawan dalam mengatasi stres, frustasi, dan konflik yang terjadi. Yang kelima, memberi informasi tentang meningkatnya pengetahuan kepemimpinan, keterampilan komunikasi, serta sikap. Yang ketiga, ada manfaat dalam hubungan kerja karyawan. 1. Meningkatkan komunikasi antar kelompok dan individu, membantu dalam orientasi karyawan baru dan karyawan transfer ataupun karyawan promosi, serta memberikan informasi tentang kesamaan, kesempatan, dan aksi afirmatif. Yang keempat, meningkatkan keterampilan interpersonal, serta yang kelima, memberikan informasi tentang hukum pemerintah, kebijakan, dan hukum internasional. Tujuan dari pelatihan dan pengembangan kerja karyawan sendiri yaitu untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas output, menurunkan biaya kegagalan produk, menurunkan pemborosan dan penggunaan sumber daya, menurunkan kecelakaan kerja, mencegah timbulnya rasa antipati pada karyawan. Sedangkan efektivitas dari performan pelatihan dalam mencapai tujuan dapat dilihat dari berbagai aspek antara lain validitas pelatihan. Apakah peserta memperoleh keahlian dan pengetahuan serta kemampuan selama mengikuti proses pelatihan, atau transfer ilmu pengetahuan. Apakah keahlian pengetahuan dan kemampuan yang diperoleh selama pelatihan dapat meningkatkan kinerja karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Yang kelima, validitas integrasional. Apakah kinerja yang mengikuti program pelatihan di perusahaan yang sama dapat dibandingkan dengan kinerja kelompok sebelumnya? Atau apakah suatu program pelatihan dapat diterapkan pada suatu perusahaan yang berhasil di perusahaan yang lain? Selanjutnya ada perencanaan dan pengembangan karir. Karir adalah suatu pekerjaan yang memiliki atau dilakukan oleh individu selama hidupnya. Karir merupakan pola dari pekerjaan dan sangat berhubungan dengan pengalaman, seperti posisi wewenang, keputusan, dan interpretasi subjektif atas pekerjaannya, dan aktivitas selama masa kerja individu. Hasil suatu penelitian menyimpulkan bahwa kebutuhan karyawan dalam perencanaan dan pengembangan karirnya adalah sebagai berikut. 1. Persamaan karir. Karyawan menginginkan adanya kesamaan dalam promosi dan kesepakatan untuk meningkatkan karirnya. Yang kedua, kepedulian atasan. Karyawan menginginkan dalam pengembangan karirnya ada peran aktif dari para supervisor dan dapat memberikan umpan balik bagi presentasi kerjanya. Yang ketiga, kesadaran dan adanya kesempatan. Karyawan menginginkan adanya kesempatan untuk berkarir. Yang keempat, minat karyawan. Karyawan memiliki keinginan dan tingkat minat yang berbeda-beda dalam peningkatan karirnya. Yang kelima, kepuasan karir. Tingkat kepuasan karir karyawan berbeda-beda, tergantung pada berbagai faktor antara lain usia, kedudukan karyawan yang bersangkutan, dan lain-lain. Tujuan perencanaan dan pengembangan karir. Yang pertama, menyelaraskan strategi sumber daya manusia yang memiliki perusahaan, mengembangkan karyawan yang dapat dipromosikan, mendukung keberagaman tenaga kerja, menurunkan peraturan karyawan, mendorong munculnya potensi karyawan, meningkatkan perkembangan pribadi,
mengurangi ketergantungan karyawan pada pihak lain yang dalam pengembangan karirnya, memuaskan kebutuhan karyawan, serta membantu perencanaan tindakan afirmatif. Yang ketiga ada penilaian kerja. Penilaian kerja karyawan pada dasarnya adalah menghubungkan kinerja karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan standar keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk tugas dan tanggung jawab tersebut. Hasil penilaian kinerja karyawan dapat mencerminkan sebagian dari kerja perusahaan. Kegagalan produk yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal, sebagian dapat mencerminkan kinerja bagi produksi karena kegagalan produk salah satunya dapat terjadi karena kurang cakapnya karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Sementara itu, penilaian kinerja yang berorientasi pada masa depan memiliki beberapa tujuan penting berikut ini. Yang pertama, membantu tiap karyawan untuk semakin memahami tentang peran dan fungsinya dalam perusahaan. Membantu karyawan mengerti kekuatan dan kelemahannya dikaitkan dengan peran dan fungsinya di dalam perusahaan. Meningkatkan rasa kebersamaan antara masing-masing karyawan dan dengan supervisornya sehingga karyawan memiliki motivasi kerja yang tinggi dalam memberikan kontribusinya kepada perusahaan. Yang keempat, membantu mempersiapkan karyawan untuk memegang pekerjaan pada jenjang yang lebih tinggi dengan terus-menerus meningkatkan perilaku dan kualitas bagi posisi yang lebih tinggi, menyediakan data karyawan secara berkala untuk mengambil keputusan di bidang sumber daya manusia. Yang keempat, ada kompensasi dan balas jasa. Kompensasi adalah sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai pengganti atau imbalan atas kontribusi yang telah diberikan karyawan kepada perusahaan. Hal ini merupakan salah satu tujuan pelaksanaan fungsi audit manajemen sumber daya manusia yang berhubungan dengan semua jenis pemberian penghargaan individual atas jasa, keahlian atas pekerjaan, dan kesetiaan karyawan pada bisnis perusahaan. Tujuan dari kompensasi dan balas jasa tersebut adalah untuk membantu perusahaan mencapai tujuannya dan menjamin tercapainya keadilan internal dan eksternal. Sementara itu, tujuan dari pemberian upah dan gaji adalah untuk 1. Menjalin keikatan tenaga kerja yang formal antara perusahaan dan karyawan. Perusahaan harus membayar kepada karyawan atas kontribusi yang diberikannya kepada perusahaan, dan karyawan harus memberikan kontribusinya kepada perusahaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab untuk mendapatkan pembayaran kompensasi tersebut. Yang kedua, mencapai kepuasan kerja karyawan. Dengan kompensasi yang diperoleh, karyawan bisa memenuhi kebutuhan fisik maupun non-fisiknya. Yang ketiga, merekrut karyawan yang berkualitas. Dengan kompensasi yang memadai, perusahaan akan lebih mudah untuk menarik karyawan yang berkualitas untuk memajukan perusahaan. Yang keempat, meningkatkan motivasi kerja karyawan. Kompensasi yang memadai diterima karyawan dan mempermudah
Manajer memotivasi karyawan untuk meningkatkan produktivitasnya. Yang kelima, meningkatkan stabilitas karyawan. Kompensasi yang mencapai keadilan baik internal maupun eksternal, konsisten dan komparatif dapat menjamin stabilitas serta menurunkan perputaran dan absensi karyawan. Yang keenam, meningkatkan disiplinnya karyawan. Kompensasi yang memadai akan mendorong disiplin karyawan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, karena mereka merasa bahwa perusahaan mampu memenuhi kebutuhan mereka baik fisik maupun non-fisik. Yang ketujuh, mencegah masuknya pengaruh serikat pekerja dalam perusahaan. Dengan kompensasi yang memadai, karyawan tidak akan tertarik pada aktivitas serikat pekerja karena mereka merasa bahwa untuk mendapatkan kompensasi yang bisa memenuhi kebutuhannya tersebut, mereka harus berkonsentrasi pada pekerjaannya. Yang kedelapan, menghindari investasi pemerintah. Dengan kompensasi yang memadai, tidak ada lagi keluhan karyawan yang tidak ada alasan pemerintah untuk melakukan intervensi masalah upah dan gaji karyawan. Selanjutnya ada keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja mengacu pada kondisi fisik dan psikologis karyawan yang diakibatkan oleh lingkungan dan fasilitas kerja yang disediakan perusahaan. Berbagai penyakit yang diderita karyawan bisa terjadi karena lingkungan kerja yang kurang mendukung, seperti sirkulasi udara yang tidak lancar, sanitasi yang tidak memadai, penerangan yang tidak mencukupi, atau kebisingan yang berlebihan. Gangguan keselamatan dan kesehatan kerja dapat berupa 1. Kecelakaan kerja, 2. Penyakit yang diakibatkan oleh pekerjaan, 3. Kehidupan kerja yang berkualitas rendah, 4. Stres karena pekerjaan, yang kelima adalah kelelahan. Program-program keselamatan kerja dan kesehatan kerja. Yang pertama, pemantauan tingkat keselamatan kerja dan kesehatan kerja. Pemantauan dan tingkat kesehatan kerja ini ada beberapa, yaitu ada tingkat insiden. Tingkat insiden adalah merupakan indeksi keamanan industri yang menggambarkan jumlah kecelakaan dan penyakit dalam 1 tahun. Yang kedua, frekuensi insiden, menggambarkan jumlah kecelakaan dan penyakit dalam setiap satuan jam kerja tertentu. Yang ketiga, tingkat emergensi, menggambarkan jam kerja yang hilang sebagai akibat dari terjadinya kecelakaan dan penyakit pada karyawan. Yang keempat, pengendalian kecelakaan, merupakan bentuk pencegahan terhadap kecelakaan kerja dan berbagai penyakit yang terjadi karena lingkungan kerja yang tidak sehat, seperti menempatkan penjaga atau rambu-rambu yang ada di dekat mesin. Yang kedua, menyediakan pegangan pada tangga. Yang ketiga, kacamata atau helm pelindung. Yang keempat, lampu peringatan, serta fasilitas-fasilitas yang memadai lainnya. Selanjutnya ada ergonomis. Ergonomis adalah membuat pekerjaan menjadi lebih nyaman dan tidak melelahkan melalui penyesuaian kemampuan fisik dan fisiologi pekerja dengan lingkungan kerjanya. Selanjutnya, definisi keselamatan kerja. Pemanfaatan definisi keselamatan kerja dalam mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan akibat buruk lainnya. Divisi ini bisa beranggotakan dari serikat pekerja dan departemen-departemen yang berkaitan, dengan koordinasi yang dibuat oleh Departemen SDM-nya. Selanjutnya, pengubahan tingkah laku. Pengubahan tingkah laku dalam pekerja juga efektif dalam mencegah kecelakaan kerja.
Seperti kita ketahui bahwa sebagaimana kecelakaan kerja terjadi karena kelalaian manusia atau human error. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, perilaku karyawan dalam bekerja harus diserahkan pada berbagai ketentuan yang sudah menjadi standar perusahaan dalam program keselamatan dan kesehatan kerja. Selanjutnya, mengurangi timbulnya penyakit. Mengurangi timbulnya penyakit akibat bekerja biasanya terjadi akibat lingkungan kerja yang kurang sehat. Lingkungan kerja yang kurang sehat meliputi sanitasi, sirkulasi udara, penerangan, serta kebisingan dan pengelolaan limbah yang buruk. Dapat menyebabkan terjadinya berbagai penyakit untuk karyawan. Selanjutnya, penyimpanan dokumen. Dokumen tentang pengaruh berbagai bahan kimia yang digunakan, jarak yang aman, pengaruh berbahaya bahan tersebut, dan penyakit yang bisa ditimbulkan dalam lingkungan kerja harus disimpan untuk memberikan informasi tentang ketaatan perusahaan dalam pengelolaan program keselamatan dan kesehatan kerjanya. Yang terakhir ada memantau kontak langsung. Mengendalikan kontak langsung karyawan dengan berbagai zat kimia dan bahan beracun lainnya sangat penting dalam program keselamatan dan kesehatan kerja. Di samping pencegahan kontak langsung, fasilitas keamanan seperti masker, sarung tangan, penutup kepala, dan seragam khusus harus tersedia jika kontak langsung harus terjadi. Selanjutnya ada pengendalian stres dan kelelahan kerja. Pengendalian stres dan kelelahan kerja sendiri terbagi menjadi dua, yaitu peningkatan partisipasi dalam pengambilan keputusan serta strategi manajemen mengalami stres pribadi. Untuk peningkatan partisipasi dalam pengambilan keputusan, yaitu memberikan kesempatan yang lebih besar kepada karyawan dalam mengambil keputusan, merencanakan pengimplementasian, dan mengendalikan rencana yang dibuatnya dalam memotivasi intrinsik dan penghargaan yang sangat berarti dalam meningkatkan kepuasan karyawan. Yang kedua, strategi manajemen stres pribadi. Beberapa hal yang sangat dimanfaatkan dalam strategi manajemen stres karyawan secara pribadi. Sangat bermanfaat dalam strategi manajemen stres secara pribadi antara lain manajemen waktu, pola makan yang sehat, olahraga teratur, serta ikut serta dalam kelompok sosial dan sebagainya. Selanjutnya yaitu mengembangkan kebijakan kesehatan kerja. Jika perusahaan semakin menyadari bahwa program keselamatan dan kesehatan kerja karyawan secara terintegratis dapat meningkatkan kinerja karyawan dan perusahaan secara keseluruhan, maka semakin tinggi tingkat kepedulian perusahaan terhadap program tersebut. Berbagai program keselamatan dan kesehatan kerja dikembangkan dan dikelola secara serius untuk mencegah terjadinya berbagai kecelakaan dan penyakit akibat buruknya lingkungan kerja. Selanjutnya adalah menciptakan program kebugaran. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Hal ini yang menjadi dasar semakin pedulinya perusahaan dalam menjaga kesehatan karyawan daripada harus menolong mereka setelah sakit. Oleh karena itu, banyak klub-klub olahraga atau kebugaran dibentuk dalam perusahaan. Mulai dari yang paling sederhana, yang biayanya murah, sampai dengan yang paling kompleks, memerlukan keterampilan dan biaya yang lebih tinggi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kepuasan kerja karyawan. Kepuasan kerja karyawan sendiri memiliki 3 teori, yaitu teori ketidakpuasan, teori keadilan, serta teori 2 faktor. Yang pertama, kita akan membahas tentang teori kepuasan. Teori kepuasan ini mengukur kepuasan kerja seseorang dengan menghitung selisih antara sesuatu yang seharusnya terjadi dengan kenyataan yang dirasakan karyawan. Sedangkan teori keadilan yaitu
Teori ini mengatakan bahwa kepuasan tergantung dari ada atau tidaknya keadilan di dalam bekerja. Berdasarkan teori ini, kepuasan dipengaruhi oleh input versus output. Karyawan akan selalu mengimbangi rasio-rasio input-outputnya sendiri dengan rasio input-output orang lain. Bila perbandingan ini seimbang, berarti telah terjadi keadilan dan tidak terjadi sebaliknya. Berarti terjadi ketidakadilan. Yang ketiga ada teori dua faktor. Teori dua faktor ini menganggap bahwa keputusan kerja dan ketidakpuasan sebagai hal dan berbeda dan mengelompokkan karakteristik pekerjaan menjadi dua, yaitu motivator dan dissatisfiers. Kelompok motivator merupakan faktor-faktor atau situasi yang dibutuhkan sebagai sumber kepuasan kerja, seperti pekerjaan yang menarik, penuh dengan tantangan, kesempatan berprestasi, kesempatan memperoleh penghargaan dan promosi. Terpenuhinya faktor-faktor tersebut akan menimbulkan kepuasan, tetapi jika tidak terpenuhi akan selalu menimbulkan ketidakpuasan. Selanjutnya ada kelompok dissatisfiers, merupakan faktor-faktor yang menjadi sumber ketidakpuasan seperti gaji, upah, pengawasan, dan hubungan antar pribadi, kondisi kerja, serta status sesama. Jika faktor-faktor ini tidak terpenuhi, karyawan akan merasa tidak puas. Tetapi jika besarnya faktor ini memadai untuk memenuhi kebutuhannya, karyawan tidak akan kecewa walaupun belum terlaksana. Faktor-faktor yang menyebabkan job descriptive index. A. Adalah 1. Tempat kerja yang tepat, pembayaran yang sesuai, organisasi dan manajemen, supervisi yang tepat, serta pekerjaan yang tepat. Selanjutnya kita akan membahas tentang pemutusan hubungan kerja atau PHK. Pemutusan hubungan kerja adalah perubahan lingkungan bisnis di mana perusahaan harus mampu beroperasi dengan sangat efisien, juga menuntut perusahaan untuk melakukan perubahan dalam organisasinya. Kemungkinan ini yang sering terjadi adalah kebijakan untuk melakukan restrukturisasi yang memungkinkan hilangnya beberapa jabatan karena jabatan tersebut sudah tidak efektif lagi untuk dipertahankan dan fungsi-fungsinya bisa dilakukan oleh atau jabatan lain yang saat ini tetap dipertahankan. Menurut aktivitas bisnis, pada adanya usaha untuk meningkatkan efisiensi dengan menerapkan teknologi baru pada operasi perusahaan guna menghadapi persaingan global, membawa konsekuensi berkurangnya kebutuhan tenaga kerja pada proses tersebut. Namun yang lebih penting harus diperhatikan adalah perlindungan terhadap hak karyawannya, yang termasuk dalam program pengurangan karyawan tersebut, karena membawa dampak finansial yang sangat besar pada perusahaan dikarenakan adanya pesangon. Di samping berdampak pada kondisi keuangan perusahaan, pengangguran hubungan kerja dalam bentuk PHK melibatkan berbagai permasalahan hukum yang harus diperhatikan, terutama yang berkaitan dengan hak tenaga kerja yang terkena PHK dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bab 12. Melalui pasal-pasalnya secara ketat, hak-hak tenaga kerja harus dipenuhi perusahaan yang melakukan PHK. UU Nomor 13 Pasal Tahun 2003 Pasal 158 sampai dengan 167 mengatur tentang dalam hal apa perusahaan dapat melakukan PHK. Beberapa alasan perusahaan melakukan PHK adalah sebagai berikut. 1.
tenaga kerja melakukan pelanggaran yang sangat berat, seperti penipuan, pencurian, membocorkan rahasia perusahaan, dan sebagainya. Setelah kesalahannya dapat dibuktikan. Yang kedua, tenaga kerja melakukan tindakan pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Yang ketiga, tenaga kerja melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerja bersama. Yang keempat, tenaga mengundurkan diri secara sukarela. Yang kelima, terjadi perubahan status perusahaan, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan, dan tenaga kerja tidak bersedia melakukan hubungan kerja dengan kepemilikan. Yang keenam, terjadi perubahan status perusahaan, penggabungan, peleburan, dan perubahan kepemilikan perusahaan, dan pengusaha tidak dapat menerima tenaga kerja untuk melanjutkan hubungan kerjanya. Yang ketujuh, perusahaan tutup karena mengalami kerugian secara terus-menerus secara bertahun-tahun atau terjadi keadaan yang memaksa. Selanjutnya, perusahaan ditutup karena melakukan peningkatan efisiensi. Yang kesembilan, perusahaan pilot. Yang ke-10, tenaga kerja memasuki masa pensiun. Yang ke-11, tenaga kerja mangkir selama 5 hari berturut-turut atau lebih tanpa keterangan tertulis dan telah dipanggil oleh perusahaan secara patut dan tertulis. Tindak PHK yang dilakukan perusahaan akan membuat dampak finansial maupun non-finansial. Dampak finansial berhubungan dengan kewajiban perusahaan untuk membayar pesangon terhadap tenaga yang sudah di PHK, sedangkan dampak non-finansialnya lebih berhubungan pada citra perusahaan di mata masyarakat dan pelanggannya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah memperhatikan presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.